Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yu'afi ni'mahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Para pendengar dimanapun berada yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pertama dan utama sekali, mari kita sama-sama perbaharui rasa syukur kita kepada Allah yang mana pada detik ini masih diberikan kita rahmat hidup, rahmat sehat, dan rahmat iman. Mudah-mudahan ke depannya kita bisa menata hidup ke arah yang lebih baik dengan menuntut illahi anta maksudi waridaka matlubi, semata-mata mengharap ridho Allah. Kemudian salawat dan salam tak lupa-lupanya kita mengirimkan kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan kita membacakan doa Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita diberi syafaat dari dunia sampai ke negeri akhirat kelak. Amin ya Rabbal Alamin. Di dalam perjumpaan dan pembahasan kita pada kesempatan ini, para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita beri suatu permulaan ataupun judul dari tausiah singkat kita ini, yaitu tentang prinsip-prinsip atau tata-tata cara dalam membentuk keluarga. Di dalam ajaran agama Islam terdapat beberapa cara ataupun prinsip dalam membentuk keluarga dan rumah tangga bahagia tentunya. Prinsip-prinsip itu ialah satu, maksudnya di dalam kita mencari pasangan hidup. Bagi kaum muda-mudi, yang satu yang tidak bisa lepas yaitu perkenalan. Perkenalan merupakan awal daripada proses percintaan. Perkenalan ini diperlukan sekali untuk mengetahui rupa dan keadaan yang sebenarnya dari kedua belah pihak, baik dengan perantara keluarga atau teman-temannya, atau secara langsung. Prinsip ini terkandung di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Abu Daud dari Jabir. Katanya Rasulullah bersabda, yang
Artinya, apabila salah seorang di antara kamu sudah ingin meminang perempuan, maka jika mampu melihat daripadanya sesuatu yang mendorong untuk mengawininya, maka hendaklah dia kerjakan. Hadis tersebut menganjurkan untuk melihat dan mengenal betul perempuan yang ingin dikawin, agar tidak terjadi penyesalan di kemudian hari. Hadis tersebut sejalan dengan hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmizi dan Anas dari Al-Mughirah bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepadanya, setelah dia meminang perempuan, lihatlah dahulu karena kesungguhannya lebih penting untuk menimbulkan rasa cinta antara kamu berdua. Dalam hadis lain yang diriwayatkan oleh Muslim dari Abu Hurairah bahwa Nabi berkata kepada seorang lelaki yang ingin mengawini perempuan, apabila engkau sudah melihatnya? Dia menjawab, belum. Lalu Nabi berkata kepada lelaki itu, pergilah lihat dahulu. Jadi berdasarkan hadis-hadis tersebut, para ulama membolehkan orang lelaki untuk melihat perempuan yang ingin dikawininya. Hanya saja mereka berselisih pendapat tentang bagian badan yang boleh dilihat itu. Jumhur ulama mengatakan cukup melihat muka dan telapak tangannya, dengan alasan bahwa bagian muka itu sudah cukup untuk menggambarkan cantik atau tidaknya. Dan dengan melihat kedua telapak tangan itu sudah cukup untuk menunjukkan kesuburan badannya atau tidak. Mengatakan boleh melihat bagian badan yang berdaging, Daud Az-Zahiri mengatakan boleh melihat seluruh tubuhnya. Semua pendapat tersebut jelas berdasarkan pada keadaan perempuan Arab yang tidak pernah keluar rumah, atau seperti perempuan pingitan pada sebagian daerah Indonesia pada zaman dahulu. Zaman sekarang melihat perempuan bukan merupakan masalah lagi, bahkan sudah melampaui batas yang diajarkan dalam agama Islam. Mereka sudah berkenalan lama, jauh sebelum ada maksud mengadakan pernikahan. Di prinsip yang kedua, melihat dan persetujuan. Prinsip ini merupakan konsekuen logis pada proses perkenalan di atas. Biasanya pihak lelaki memilih perempuan itu karena salah satu dari 4 faktor, sebagaimana yang dijelaskan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah. Katanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, perempuan itu dikawini karena 4 faktor: karena hartanya, karena keturunannya, karena kecantikannya, dan karena agamanya. Maka pilihlah perempuan yang beragama. Bila tidak, maka engkau celaka. Menurut hadis tersebut bahwa ada 4 faktor yang mendorong seorang lelaki untuk mengawini perempuan, yaitu karena hartanya, karena keturunannya, orang baik-baik, karena kecantikannya, karena agamanya, akhlak yang baik, dan kepatuhannya.
Rasulullah SAW menganjurkan untuk melihat perempuan yang beragama. Alasannya dapat dibaca dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Jangan kamu kawini perempuan-perempuan itu karena kecantikannya, karena mungkin kecantikannya itu membinasakan. Dan jangan mengawini mereka karena hartanya, karena mungkin kekayaannya menjadi mereka zalim. Kawinilah mereka karena agamanya, dan hamba sahaya yang sangat hitam yang beragama lebih baik. Maksudnya jangan tertarik pada perempuan hanya karena kecantikannya saja, padahal akhlaknya jelek. Dan jangan pula tertarik kepada harta kekayaan. Nanti dia sombong dan angkuh terhadap suaminya. Karena kecantikan itu akan binasa pudar. Begitu juga dengan harta akan habis. Jadi lebih baik bila kita lihat-lihat dulu, maksudnya di sini untuk dalam mencari pasangan hidup, baik itu laki-laki maupun perempuan. Di prinsip yang ketiga, sakafuna, sepadan. Jadi sepadan, ukurannya sepadan maksudnya paling utama diperhatikan ialah faktor sama agama, pendidikan juga sama baiknya, tidak perlu jauh antara beda laki-laki dan perempuan. Jadi mungkin kita sudah memahami tentang ini, bahwasanya arti kesepadanan itu untuk mencari keseimbangan. Begitu yang dianjurkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang keempat, cinta kasih. Ini yang dikatakan mawaddah warahmah. Dengan selesainya akad nikah itu, maka suami dan istri mulai memasuki dunia baru dalam kehidupannya, yaitu rumah tangga. Rumah tangga itu harus dibina atas dasar cinta kasih, guna mewujudkan rumah tangga bahagia dan sejahtera. Dalam surat Ar-Rum ayat 21, yang artinya di antara tanda-tanda kekuasaan Allah ialah penciptaan untukmu istri dan istri-istri dari jenismu sendiri, agar kamu tenang kepadanya, dan dia menjadikan antara kamu rasa cinta kasih. Sesungguhnya hal yang demikian itu terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir. Untuk menenangkan jiwa kita dalam mencari pasangan hidup dan menimbulkan rasa kasih sayang di dalam kita berkeluarga, ciptakan kedamaian dan ke arah yang lebih baik. Begitulah maksud dari pembahasan ataupun tausiah singkat kita pada kesempatan ini. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan kita bisa menjalani hidup ini di bawah ridho Allah dengan sebaik mungkin. Para pendengar yang dirahmati Allah, mudah-mudahan apa yang kita bahas tentang yang kita bicarakan tadi
bermanfaat, terutama untuk bagi pemuda-pemudi yang dalam mencari pasangan hidup. Mudah-mudahan kita diberi petunjuk-petunjuk atas jalan Allah dan kebenaran menurut tata tertib sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, summa ila arwahi abaihi wa ihwanihi minal anbiya wal mursalin, salawatullah wassalamuhu alaihi wal karabati wattabi'in wattabi'ihim bihsani ila yaumiddin. Sayulillahum al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dina wad dunya wal akhirah, wa afiatan fil jasadina, wa sihatan fil badanina, wa ziyadatan fil ilmi, wa barakatan fil rizki, wa taubatan qabdal maut, wa rahmatan indal maut, wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma awin alaina fi sakaratil maut, wa najatan minan nari, wal afwa hindal hisab. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.